Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Kita bersama-sama merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati 2000 tahun yang lalu. Dalam ibadah kita hari ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kami mengharapkan agar jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online untuk dapat mempersiapkan keluarganya dan juga anggur perjamuan serta tubuh Kristus, hosti perjamuan, sehingga di akhir ibadah ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan perjamuan bersama-sama untuk memperingati dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama merayakan ibadah Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di antara orang mati. Kami undang Engkau hadir dalam ibadah ini. Engkau mengurapi kami semua dan semua jemaat Tuhan, siapapun, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya kuasa Tuhan menjamah, Roh Kudus mencengkram dan menguasai kami semua, dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang memimpin ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan turut bekerja, campur tangan, dan memberkati kami semua. Roh Kudus boleh melawat dan mengurapi setiap kami dalam ibadah ini. Setiap pribadi, setiap orang berjumpa dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan pujian, Dia hidup, Dia Tuhan. Dia hidup, Dia Tuhan. Sudah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan Dia hidup, Dia Tuhan. Dia hidup, Dia Tuhan. Sudah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap
lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau mau mati dan bangkit bagi kami. Sehingga hari ini kami bersama-sama, semua orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, boleh merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kami percaya maut sudah dikalahkan, iblis telah dikalahkan, dan kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya kebangkitan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah
apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Diceritakan bahwa pagi-pagi benar para wanita mereka membawa rempah-rempah dan mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka ingin menaburkan rempah-rempah itu di atas kuburan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai di kuburan itu, maka mereka mendapati batu itu sudah terguling. Dan mereka menengok ke dalam kubur Yesus. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba ada 2 orang malaikat Tuhan yang berdiri di tengah-tengah para wanita itu. Dan mereka memberikan atau menyapa para wanita ini. Dan malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Semua nabi mati dan tidak bangkit lagi. Semua pemimpin agama manapun mati dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus yang mati di kayu salib dan diturunkan lalu dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sungguh Tuhan Yesus, dia maha kuasa. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Dan melalui kebangkitan Yesus, kita boleh mendapatkan kemenangan di mana kita semua boleh dibebaskan, dimerdekakan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini, kita akan mendapatkan atau menemukan kurang lebih ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan bagi kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Yang pertama yang harus kita pahami dan kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, kebangkitan Yesus adalah jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Ada jaminan bahwa setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Jadi tujuan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Berbahagialah saudara dan saya yang hari ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin atau menyediakan hidup yang kekal buat kita semua. Kebenaran yang kedua, melalui kebangkitan Yesus, kita belajar bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan dan kehidupan bagi kita yang percaya. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan dan kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi ada jaminan kebangkitan dan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Selanjutnya ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus mati dan dikuburkan. Maria dan Marta mengutus keluarga untuk menjemput Yesus. Dan ketika Yesus datang, Maria dan Marta menangis. Mereka berkata, "Terlambat Tuhan." Dan mereka membawa Yesus ke kuburan Lazarus. Dan Yesus berkata kepada Maria dan Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama hari ini, percayalah bahwa kita akan dibangkitkan. Seandainya Tuhan belum datang dan kita dipanggil untuk menghadap hadirat Tuhan, kita dikuburkan. Tetapi akan ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kenapa? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah turun ke dalam dunia orang mati. Dan ketika Dia bangkit dari kematian, semua orang yang mati di dalam Tuhan ikut dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan
setiap kita yang percaya kepadanya, dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin kehidupan kita, kehidupan yang kekal. Bahkan dikatakan sorga dia sediakan untuk kita. Dari poin yang kedua ini, meyakinkan dan membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengendalikan kematian dan kehidupan. Meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan sanggup mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kebenaran yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya benar. Artinya apa yang diucapkan, apa yang dikatakannya itu benar. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-6, dua orang malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang datang ke kuburan Yesus. Mereka berkata, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu di Galilea. Jadi sebelum Yesus disalibkan, saat dia bersama dengan murid-muridnya di Galilea, dia sudah berbicara kepada murid-muridnya. Dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, tetapi dia akan dikuburkan dan setelah itu dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Benar-benar terbukti. Dan dari sini kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan itu Maha tahu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebelum itu terjadi, dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu, percayalah firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Apa yang dia ucapkan bahwa dia mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Dan sungguh benar. Ya, apa yang dikatakan itu betul-betul terjadi. Dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itu hari ini percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya boleh beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita.
Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mempersiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarkan musik tetap mengiringi kita dan mari Bapak Ibu angkat roti perjamuan di tangan kanannya masing-masing dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan, semua orang percaya bahwa jikalau kita makan tubuh Tuhan, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan perjamuan kudus di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hari ini percayalah bahwa jikalau kita minum darah Yesus, dosa kita diampuni, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya yakin bahwa jikalau kita minum darah Yesus, segala dosa kita diampuni, disucikan dan dikuduskan oleh Yesus? Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan mari katakan, saya minum darah Yesus untuk pengampunan dosa saya. Haleluya. Terima kasih. Mari setiap orang mengucap syukur dan berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan buat kasih dan pengorbanannya serta kebangkitannya. Kebangkitannya menjamin kepastian dan keselamatan setiap kita yang percaya. Kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan dan kehidupan kita. Kebangkitan Yesus menjamin kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang Dia katakan, apa yang dituliskan dalam Alkitab, itu benar-benar terjadi dan digenapi. Percaya bahwa Dia Maha Tahu. Hari ini Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia melihat, Dia memperhatikan saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan dan masalah yang sedang saudara hadapi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup dan mampu untuk menolong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Kami juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Kami sudah makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus. Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami menang. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba Tuhan yang melayani hari ini. Berkati semua anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Berkati semua orang percaya di seluruh muka bumi ini yang merayakan Paskah hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati pekabaran Injil di muka bumi ini. Tuhan menyertai pelayanan kami, pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan orang-orang percaya dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan teguhkan setiap kesaksian kami dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang berlimpah-limpah turun atas umat-Mu. Kalau ada yang sakit, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit,
Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jangkau dan jamah mereka, sembuhkan mereka yang sakit dengan bilur-bilur darah Yesus. Semua yang sakit, sakit apa saja, hari ini kami perintahkan sakit penyakit itu keluar dari tubuh kami yang sakit dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Dan di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan untuk terima berkat. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Terimalah berkat kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati keluar masuk kita semua. Sekarang, siang dan malam, sampai selama-lamanya. Berkat yang melimpah-limpah turun atas kita. Dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.